Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Sebenarnya ada banyak alasan untuk kita yang melandasi suatu perbuatan tirakat, teman-teman. Ada yang berharap masalah rezeki, masalah kekayaan. Ada yang berharap masalah kedudukan, masalah derajat, masalah kehormatan. Ada yang berharap masalah pasangan, masalah jodoh, masalah anak keturunan. Ada yang berharap segala apa yang dia miliki, suatu masalah, misalnya hutang, misalnya suatu pertengkaran, misalnya suatu kasus, dan lain sebagainya, itu bisa segera terselesaikan. Ini adalah macam-macam dari laku tirakat yang terjadi pada diri sendiri. Itu belum yang menginginkan ilmu, belum yang menginginkan kesaktian, belum yang menginginkan hal-hal tertentu. Lalu sebenarnya apa yang paling baik dalam bertirakat, teman-teman? Tirakat yang paling tinggi derajatnya, tirakat yang paling tinggi khasiatnya. Sebenarnya jika kita mampu menggabungkan dua buah tirakat, yaitu puasa dan bangun malam, ini adalah salah satu bentuk tirakat yang sangat manjur dan sangat tinggi, di mana ketika orang-orang berpuasa itu mereka cenderung akan menahan apa yang ada di dalam nafsu dirinya. Ketika nafsu ini sudah ditahan, maka apa yang menjadi kotoran dalam diri, hal-hal yang berkaitan dengan perut dan hal-hal yang berkaitan dengan kemaluan, ini akan cenderung bisa untuk dikontrol. Itu yang pertama, yang kaitannya dengan nafsu. Terus yang berikutnya, ketika orang bangun malam, itu kesannya itu ada yang lebih dibandingkan orang-orang yang tidak bangun malam. Ini kita ibaratkan seperti frekuensi HP atau sinyal HP, teman-teman, di mana ketika jarang orang yang menggunakan, maka sinyal itu akan cepat, maka jaringannya akan lancar. Tapi ketika orang itu banyak yang menggunakan, misalnya di kawasan stadion misalnya, maka jaringan itu akan melambat dan cenderung sulit untuk mendapatkan sinyal. Walaupun sinyalnya penuh, tapi kan jaringannya sedang padat, kan seperti itu. Ini maksudnya apa, teman-teman? Orang yang bangun malam itu sama dengan orang yang kelimpe atau mencari jalan khusus atau mencari jalan alternatif ketika orang-orang yang lain itu sedang tertidur. Sangat jarang orang yang mau bangun malam, terutama orang-orang yang sedang dalam posisi kehidupannya sedang mapan. Mapan yang seperti apa? Mereka sedang tidak dalam kesusahan, mereka sedang landai-landai saja hidupnya. Dan pun orang yang sedang mengalami kesusahan jarang yang juga bangun malam. Mereka biasanya melek atau bangun malam itu karena suatu kegelisahan seperti itu. Tapi mereka yang bangun malam karena ingin melakukan pendekatan kepada Sang Ilahi, ingin sholat tahajud, ingin berdoa di malam hari, itu sangat jarang. Jadi apa fadilah yang bisa kita temukan di sini? Orang yang bangun malam itu cenderung akan dekat dengan Tuhannya. Bahkan Allah, Tuhan kita itu berjanji atau menjanjikan mencari hambanya dengan cara turun ke langit dunia, turun ke langit terendah, yaitu langit dunia. Ketika ada hamba-hamba yang meminta atau memohon atau berdoa, maka doa-doa mereka akan cenderung diijabah atau dikabulkan. Mereka meminta apa? Meminta rezeki, meminta jodoh, meminta kesaktian, meminta ilmu, meminta penyelesaian masalah. Ini akan lebih mudah. Bahkan orang-orang yang sering bangun malam, sholat malam, itu akan dimudahkan jalan hidupnya di pagi hari. Memang secara nalar manusia itu tidak akan bisa memikirkan
dari mana saya memperoleh jalan penyelesaian, tapi Allah sendiri yang menunjukkan jalan, membimbing, dan menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapinya. Padukan ini teman-teman sebagai jalan tirakat kita. Bangun malam, sholat dipadukan dengan doa dan juga berpuasa. Insya Allah semua hajat kita, semua keinginan kita akan lebih mudah untuk disempurnakan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalau teman-teman memiliki pertanyaan atau memiliki suatu informasi terkait dengan amalan tirakat, puasa, doa, sholat, dan lain sebagainya, silakan isikan di kolom komentar, atau teman-teman bisa mengisi di DM IG milik saya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.